Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia, peluang atau ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mei Jayaningsih, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan lisan terkait dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan di Indonesia, demi memenuhi tugas 2 tutorial online mata kuliah administrasi perkantoran. Berdasarkan beberapa kajian dari jurnal nasional yang kredibel, perlu kita ketahui terlebih dahulu definisi dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran adalah upaya pemerintah dalam menggunakan dana publik secara optimal dan tepat sasaran. Namun, apabila efisiensi anggaran dilakukan pada sektor strategis seperti pendidikan, akan memicu banyak pertanyaan. Apakah efisiensi anggaran dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, ataukah justru membatasi akses dan kualitas layanan pendidikan? Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Mulyasa tahun 2021 dalam Jurnal Pendidikan, efisiensi anggaran sering diterapkan melalui pengurangan alokasi dana terhadap program-program non-esensial. Namun, dalam praktiknya, program-program pendukung seperti pelatihan guru, pengadaan sarana TIK, serta kegiatan ekstrakurikuler ikut terdampak. Hal ini dapat menurunkan mutu proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, dalam kajian Sulastri dan Nugroho tahun 2020, di Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, disebutkan bahwa efisiensi anggaran pendidikan pada masa pandemi menyebabkan banyak sekolah mengalami keterbatasan operasional. Sekolah-sekolah di daerah terpencil yang sebelumnya kekurangan fasilitas menjadi semakin tertinggal akibat adanya pembatalan program peningkatan infrastruktur pendidikan. Namun demikian, tidak semua efisiensi berdampak negatif. Jurnal Ardiansyah tahun 2019 dalam Jurnal Administrasi Publik menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat mendorong lembaga pendidikan untuk lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan dana. Misalnya, digitalisasi administrasi sekolah dan kolaborasi dengan pihak swasta. Efisiensi anggaran menyebabkan adanya dampak positif dan dampak negatif. Berikut adalah dampak positif dari efisiensi anggaran. Pertama, mendorong manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kedua, menyaring program-program yang benar-benar bermanfaat bagi pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kerjasama sektor publik dan swasta. Berikut adalah dampak negatif dari efisiensi anggaran. Yang pertama, menurunnya akses pendidikan, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Yang kedua, terhambatnya peningkatan kualitas guru dan fasilitas. Yang ketiga, menurunnya motivasi belajar akibat minimnya dukungan non-akademik. Jadi kesimpulannya, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan reformasi dan inovasi dalam manajemen pendidikan. Namun jika tidak disertai dengan kebijakan kompensasi yang tepat, akan memperlebar kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Saya merekomendasikan agar efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dilakukan dengan pendekatan berbasis data, berorientasi pada outcome, dan memprioritaskan wilayah dan kelompok rentan. Pemerintah juga harus memperhatikan bahwa efisiensi tidak harus pengurangan esensial, melainkan penguatan efektivitas. Demikian laporan lisan ini saya sampaikan. Semoga menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus mendorong pendidikan yang merata dan bermutu di Indonesia, tanpa harus dikorbankan atas tekanan efisiensi anggaran yang kurang bijak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.